Hai semuanya, nama saya Yemima dan sekarang di video ini saya mau menjelaskan tentang teori yang saya pakai di tugas outline di mata kuliah metode penelitian komunikasi. Nah sebelum itu, background sedikit tentang outline saya itu membahas tentang newsletter Catch Me Up namanya, dimana Catch Me Up ini setiap harinya itu mengirimkan seperti ringkasan berita atau berita singkat, ada 2-4 berita setiap harinya, enggak setiap hari sih, dari hari Senin sampai hari Jumat, tapi dikirimnya ke email masing-masing. Nah ini tuh mengingatkan kepada zaman-zaman dulu koran masih berjaya, itu tuh kan koran akan dikirimkan ke tiap-tiap rumah nih setiap pagi, yang pastinya harus berangkat dulu ya sebelumnya. Nah Catch Me Up itu berangkat dari ide-ide tersebut gitu. Mereka menerapkan sistem yang sama, tapi saat ini itu lebih ke sistem digital. Kalau dulu koran setiap pagi diantar ke rumah, nah saat ini Catch Me Up mengirimkan berita ke email orang-orang yang sebelumnya udah mendaftar terlebih dahulu di website mereka, dan pendaftarannya itu gratis. Nah, apa itu teori difusi inovasi? Teori ini itu dikembangkan oleh Everett M. Rogers dengan tujuan diadopsinya sebuah inovasi oleh anggota sistem sosial. Nah, definisi inovasi sendiri itu adalah sebuah ide atau praktek atau objek yang dianggap sebagai sesuatu atau suatu hal yang baru bagi seorang individu. Sedangkan untuk difusi sendiri itu dimaknai dengan proses di mana inovasi tersebut disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran tertentu. Nah, inovasi itu sebenarnya bisa aja sesuatu yang sebenarnya udah lama ditemukan, tapi selama masih ada individu yang menganggap sebuah inovasi itu adalah sesuatu yang baru, maka itu tetap dikatakan sebuah inovasi gitu. Jadi tergantung pada penerimaan setiap individu terhadap inovasi itu sendiri. Nah, ada 4 proses difusi inovasi. Yang pertama itu adalah inovasi, yang kayak tadi udah dijelasin, yaitu idenya. Dan kedua itu adalah saluran komunikasi. Dibagi menjadi 2, yaitu interpersonal dan media massa. Itu tuh kayak dengan cara apa, dengan media apa, dengan saluran apa inovasi itu disebarkan atau dikomunikasikan kepada individu atau masyarakat. Dan yang ketiga itu ada waktu. Waktu itu kayak timeline atau rentetan waktu semenjak seorang individu itu mengetahui sebuah inovasi sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menerima atau bahkan menolak inovasi tersebut. Dan yang keempat itu adalah sistem sosial, yang adalah masyarakat atau individu itu sendiri. Dan ada juga proses keputusan inovasi, di mana ketika seorang individu itu menerima sebuah inovasi, nah itu ada prosesnya, dari mereka menerima sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Ada 5 proses atau tahap. Yang pertama itu adalah pengetahuan, di mana seorang individu itu dihadapkan oleh keberadaan si inovasi atau sebuah inovasi dan menyadari dan membuka diri untuk inovasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada tahap persuasi. Persuasi itu ketika seorang individu membuka diri untuk menyenangi atau menerima atau bahkan menolak sebuah inovasi. Kemudian yang ketiga itu tahap keputusan. Ketika akhirnya si individu ini tertarik atau tidak tertarik pada sebuah inovasi, mereka akan membuat keputusan apakah mereka akhirnya mau menerima atau menolak. Dan yang keempat itu adalah implementasi. Implementasi itu tahap di mana individu itu setelah memutuskan, akhirnya mereka akan memakai inovasi tersebut atau tidak memakai inovasi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah
tahap konfirmasi, di mana mereka itu seakan sudah mantap dengan inovasi yang ada. Mereka itu mantap dengan keputusan mereka, apakah mereka menerima, apakah mereka menolak, memakai atau tidak memakai gitu. Oke, kira-kira itu sih penjelasan sedikit tentang teori difusi inovasi yang saya pakai di tugas outline saya. Terima kasih.